Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiti, kelas 5C, Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Manajemen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Seperti biasa, apabila sudah membuat video itu berarti apa teman-teman? Ya, benar sekali. Video tugas kuliah saya. Nah, saya berharap sebesar-besarnya kepada teman semua untuk menonton video saya agar nilai saya menjadi bagus. Ajak semua teman, pacar, saudara, kakek nenek kalian untuk menonton video saya. Selamat menonton dan enjoy. Bye. Selanjutnya, lingkungan makro dan mikro jasa guru. Pendahuluan, latar belakang dalam kehidupan tentu kita mengenal dengan kata lingkungan. Lingkungan adalah segala faktor yang berada di sekitar dan di dalam suatu subjek yang dapat mempengaruhi subjek itu sendiri. Sedangkan pemasaran, menurut Philip Kotler dan Armstrong, adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan yang lain. Itu rumusan masalah. Jika saya ingin menjadi guru, bagaimana lingkungan mikro dan makro jasa guru Anda? Tujuan untuk mengidentifikasi lingkungan mikro dan makro jasa guru saya. Tinjauan literatur, lingkungan makro pemasaran. Lingkungan makro merupakan kekuatan masyarakat yang secara luas mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan. Seperti lingkungan makro perusahaan terdiri dari 6 kekuatan utama, yaitu lingkungan demografi. Lingkungan demografi adalah lingkungan yang berkaitan dengan orang sehingga menjadi paling berpengaruh dalam lingkungan pemasaran makro, karena orang lain membentuk pasar. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi daya beli dan pola perbelanjaan konsumen. Yang ketiga, lingkungan alam. Kemerosotan kondisi lingkungan alam telah menjadi isu yang dihadapi dunia. Sebagai contoh, di Eropa Barat, partai-partai hijau dengan bersemangat telah mendesak tindakan untuk mengurangi populasi industri. Yang keempat, lingkungan teknologi. Terdiri dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi teknologi baru, penciptaan produk baru, dan peluang-peluang pasar baru. Yang kelima, lingkungan politik. Lingkungan ini terdiri dari undang-undang, instansi pemerintah, dan kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi organisasi dan pribadi dalam masyarakat. Lalu lingkungan mikro pemasaran. Yang pertama itu pemasok. Pemasok adalah perusahaan bisnis dan individu menyediakan sumber daya diperlukan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, perantara pemasaran adalah perusahaan yang membantu perusahaan lain dalam promosi, penjualan, dan pendistribusian barang-barang ke pembeli akhir. Lalu ketiga, publik atau masyarakat adalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan aktual atau potensi atau mempunyai dampak terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang keempat itu pelanggan. Suatu perusahaan mengaitkan dirinya dengan beberapa pemasok dan perantara sehingga ia mendapat pemasok secara efisien produk-produk dan jasanya kepada pasar sasarannya. Lalu kelima, pesaing. Pesaing-pesaing ini harus didefinisi, dimonitor, dan disiasati untuk memperoleh dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Pembahasan lingkungan makro dan mikro jasa guru. Yang pertama, lingkungan makro jasa guru, yaitu lingkungan demografi. Jika saya menjadi guru di sekolah swasta, maka kepala sekolah dan donatur tetap sekolah merupakan orang yang berpengaruh terhadap kondisi sekolah. Sedangkan menurut umur, jasa guru pendidikan ekonomi itu yang berumur 16-18 tahun, yaitu di SMA. Lalu lingkungan ekonomi. Jika menjadi guru instansi atau sekolah yang menjadi pasar sasaran, kita memiliki pendapatan yang rendah, menengah, atas sesuai dengan kemampuan kita. Pemasaran jasa kita juga akan memiliki harga yang sangat tinggi sesuai kompetensi yang kita miliki. Lalu lingkungan alam pemasaran jasa guru. Kita harus tahu apakah sekolah itu dekat dengan wilayah yang terkena dampak bencana alam atau tidak, terletak di daerah yang ramai atau hutan. Hal-hal seperti inilah yang harus dipertimbangkan ketika memasarkan jasa guru. Lalu keempat, lingkungan teknologi. Jika kami menjadi guru, sekolah yang akan menjadi sasaran promosi jasa kita sebagai guru harus tahu kondisi teknologi di sekolah tersebut. Apakah memiliki fasilitas yang memadai atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab itu kita sebagai calon guru harus memperhatikan tren-tren teknologi yang semakin berkembang pada saat ini. Yang kelima itu lingkungan politik.
Menurut saya, jika menjadi guru dalam mengajarkan atau memasarkan jasa, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga patuh terhadap peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Dan tentunya semua sekolah, baik itu swasta atau negeri, mereka sudah menjalankan visi dan misi sekolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang keenam yaitu lingkungan kebudayaan. Jika saya menjadi guru lingkungan budaya, sebagai guru tentunya harus menumbuhkan dan mewujudkan kembali karakter pada siswa di sekolah yang diterapkan melalui berbagai kegiatan. Dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang contohnya seperti penerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun kepada siswa. Lalu, lingkungan mikro pemasaran jasa guru saya. Pemasaran jasa guru menurut saya harus mampu memberikan nilai kepuasan kepada siswa sebagai konsumen. Misalnya ada siswa yang menguasai bidang seni seperti teater, musik, atau tari, hal itu harus diajarkan guru sampai pandai. Maka siswa harus menunjukkan kepada guru bahwa dia pasti bisa juara, dan membuat guru merasa bangga atas keberhasilan melatih peserta didik. Lingkungan mikro ada yang pertama yaitu pemasok. Guru tersebut menyediakan bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa dan juga guru memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide terhadap materi apa yang mereka pelajari. Kegiatan belajar dapat terjadi secara aktif dan interaktif. Yang kedua, perantara pemasaran. Pemasaran jasa guru. Perantara pemasaran di dalam guru itu seperti guru mampu menggunakan beberapa media pembelajaran dijadikan sebagai perantara untuk mengajar. Contohnya seperti infokus, gambar maupun alat atau yang bersifat fisik, serta video media penunjang kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, publik atau masyarakat. Jika menjadi guru dalam perspektif publik atau masyarakat, contohnya guru tersebut sanggup berkomunikasi dengan warga negara yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, peserta didik, dan perangkat sekolah lainnya, serta orang tua murid yang mempunyai kepentingan pada sekolah tersebut. Yang keempat, pelanggan. Jika menjadi guru dalam perspektif pelanggan, contohnya, guru berupaya dengan segala daya untuk mencapai efektivitas pelajaran dengan memberikan fasilitas yang ada di dalam kelas dengan sebaiknya untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, pesaing. Hal yang perlu diperhatikan skill dan kemampuan yang kita punya. Contohnya, guru meningkatkan mutu, semangat, dan keterampilan dalam diri agar pengetahuannya bisa bersaing dengan orang lain. Akhir kesimpulan, jika kami menjadi guru, maka lingkungan pemasaran dalam jasa guru ialah instansi pendidikan atau sekolah yang mana memberikan keuntungan kepada siswa maupun sekolah, berupaya pelayanan jasa. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan pemasaran jasa guru adalah jenis sekolah yang kita pilih, apakah kita mengajar di SMP, SMA negeri, atau bahkan SMA swasta. Jika kita sudah tahu siapa pelaku-pelaku kegiatan pembeli jasa guru, maka akan memudahkan kita menentukan pasar sasaran dan konsumen dalam promosi jasa guru. Lalu saran, sebagai seorang tenaga pendidik atau guru, hendaklah mengetahui lingkungan pemasaran yang mencakup makro, lingkungan secara luas, dan secara mikro, secara khusus dalam memaparkan jasanya di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan sekiranya. Mohon maaf ada salah kata terucap, walau kesalahan dimiliki hanya laki-laki dan perempuan selalu benar, kesempurnaan hanya milik Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe my channel ya, untuk video semester depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.